Salam NKRI. Ketemu Salam lagi dengan sejahtera. saya, Beni Danang Setianto, dalam acara Ngombe kali ini. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang bisa dikategorikan sudah menjadi legend di kota Semarang. Karena beliau ini kalau menyebut namanya dan kemudian menyebut tempat usahanya, saya rasa para senior di kota Semarang langsung ting, oh itu, ya, oh bener yang itu, oh kalau itu bener itu legend gitu ya. Nah, selamat datang Pak Basuki. Selamat sejahtera pada Pak Beni dan kepada semua yang menonton. Saat ini saya berada di Dharma Boutique Roastery, tempat yang sudah sejak lama bersinggungan dengan apa yang saat ini sedang hype. Jadi katanya saat ini Indonesia lagi getol-getolnya ngopi. Pengen tahu rasa kopi, bahkan kemudian muncul jenis-jenis minuman kopi yang basisnya kopi, dasarnya kopi, tapi dicampur macam-macam. Nah, ini uniknya yang di sini nih. Yang uniknya yang diupayakan Pak Bas itu justru adalah bagaimana kita menikmati kopi sebagaimana adanya kopi itu sendiri. Tidak harus dicampur dengan minuman-minuman yang lain atau perasa-perasa yang lain. Nah, saya pengen tahu nih Pak Abbas ini, sejak kapan nih Pak Abbas sebenarnya Dharma Boutique Roastery ini sudah mulai mengupayakan atau berusaha lah untuk masuk dalam dunia perkopian? Eh, Penjelasan dulu mengenai namanya Oke, ya. Dharma Boutique Iya, Pak. Roastery. Karena Dharma Boutique Roastery itu sebetulnya baru saja Hmm. eh, pandemi Oh, wah. Oke, ya, pandemi ya. COVID ya tahun 2017-an gitu. Oke, Jadi, ya, oke. ya. Dan kenapa kok yang dulunya sebetulnya perusahaan kami ini khusus hanya roastery saja, Hmm. hanya roastery saja, Ya, ya. tidak ada tempat minumnya seperti sekarang ini. Tidak ada kafenya kalau ya. Tidak ada Kalau bahasa kafenya. sekarang itu kafenya Pak. Ya, betul. Dulu warkop gitu ya. Ya, warkop. Eh, Margorejo itu sebenarnya didirikan oleh kakek saya Oh. di tahun 1915. Oh, berarti nama lamanya adalah Margorejo. Margorejo. Oke, ya, Yang Margorejo. artinya adalah jalan kemakmuran atau jalan menuju kemakmuran. Iya. Terus pada 1924 beliau itu pulang kembali ke Semarang karena beliau juga lahir di rumah ini. Oh, oke. Ya. Yang sekarang menjadi tempat kita Ngobrol ini ya. ngobrol ini. Ya. Ya. Ya, mungkin karena untuk mencari penghidupan lebih baik, beliau itu merantau ke Cimahi. Itu waktu itu ayah saya juga masih kecil, masih anak kecil. Maka ayah saya itu fasih berbahasa Sunda, kecuali Ya. Jawa. Ya, ya, ya. Ya. Itu sampai sudah sepuh itu tetap. Ya. Karena kalau bahasa itu katanya nggak pernah kita lupakan. Ya, betul. Sampai sepuh. Nah, kemudian pada 1924 kakek itu kembali ke Semarang, Oke. membawa usahanya Ya. dan berusaha untuk mendirikan pabrik di jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Dr. Cipto. Oh ya, ya itu Dr. Cipto. Tetapi 2 tahun berusaha untuk mendapatkan izin mendirikan pabrik, pendirian pabrik dari pemerintah kota waktu itu. Gemeente Belanda waktu itu berarti ya, Gemeentenya Semarang. Ya, berhasil. Kemudian beliau setelah 2 tahun ya, tahun 1926 membawa atau berpindah dari Dr. Cipto dibawa pulang ke Jalan Wadidul Barat. Oh, Jalan Wadidul, iya. Ya. Nah, itu baru kemudian setelah bangunannya yang dulunya adalah tempat tinggal di rebuild, dibangun kembali, direnovasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan pabrik. Iya, iya. Agar bisa mendapatkan izin Ya, mungkin ya. supaya mendapatkan izinnya keluar memang. Oh, akhirnya izinnya keluar. Akhirnya izinnya keluar.
dan itu terus beroperasi ya terus sampai sekarang. Ya. Hokinya memang di sini Pak, berarti bukan di Hokinya Dokter memang Cipto gitu ya. bukan di situ. Di Gandul ini, ya. Ya. Itu. Terus dari situ mulai berkembang dari usaha kakek yang 1926 itu atau ada naik turunnya? Namanya masih Margorejo pada saat itu Pak ya? Namanya masih Mas Gurjo. Margorejo, ya. Sejak atau selama dipimpin oleh kakek dan sampai pada ayah saya Ya. sebenarnya itu tetap namanya Margo. Mas Gurjo. Ya. Kalau melihat usaha kopi zaman dulu Pak, saya membayangkan kan zaman kolonial itu kan banyak juga hasil bumi kita yang kemudian dibawa ke Eropa gitu ya. Kita kenal lah tembakau dulu juga di Bremen di Jerman. Nah, apakah Margorejo ini juga produk-produknya gitu? Itu juga mengisi ceruk-ceruk pasar yang ada di Eropa, Pak. Yang apa mengenai kopi? Ya, kopinya ini Mengenai ya, kopi. kopinya ini. Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, tetapi akhirnya memang kakek itu mungkin karena ada permintaan ya. Ya. Kakek mungkin sudah melihat ada permintaan dan kesenangan dari atau mungkin juga atas anjuran dari kenalan-kenalan Belanda. Iya, gitu. iya. Terus kakek saya itu juga terjun dalam bidang ekspor. Oh, Dalam oke. bidang Ya, ekspor. ya, oke. Nah, itu ekspornya hampir langsung gitu. Jadi ketika itu puncak ekspornya dari Indonesia ke Eropa Ya. itu adalah tahun 1929. 29 berarti Ya. sebelum krisis ekonomi global Sebelum pertama krisis, di ya, Eropa itu ya. ya, betul. Ya, Malaysia pertama Ya, itu ya. Malaysia Ya. pertama, Ya. karena ternyata dari berapa itu 400-an lebih, hampir 500 ton ekspor ke Eropa, kira-kira 70% atau ya hampir 70% itu berasal dari Semarang. Oh ya, jadi 400 ton itu adalah ekspor kopi dari total Indonesia. Total Indonesia. 70%-nya berasal dari Semarang. Dan dari Semarang itu kira-kira separuh atau 200 ton itu Ya. asalnya Dari Margorejo itu. Ya, dari Margorejo. Waduh, luar biasa ya. Ya. Berarti ini sebenarnya pemain utama ini kalau Ya. sekarang ini main player lah gitu ya. Ya. Oh, menarik ini, menarik. Ternyata kopi Margorejo yang sekarang berubah menjadi Dharma Boutique Roastery ini memiliki sejarah yang tidak kaleng-kaleng. Istilahnya sekarang ini kayak gitu, Pak. Tidak kaleng-kaleng. Benar-benar serius menekuni gitu ya. Nah, yang saya juga pengen tahu, Pak, Pak Bas ini ya. Kan tadi dari kakek ke papa ya, papa kemudian kok bisa ke Pak Bas itu apa memang Pak Bas itu tertarik atau Pak Basnya itu kemudian nggak bisa nolak papa dari putra putrinya papa itu terus atau gimana atau memang ya sudah ini dianggap sebagai jalan langit lah gitu. Gimana? Sebelum saya jawab, Iya. Pak Benny mau nggak minum kopi? Waduh. Ya, ini permintaan yang nggak mungkin ditolak. Oh, ini sumbernya kopi utama sejak zaman kolonial sampai sekarang kok mau ditolak, ditawari legendnya sendiri. Wah, saya aja mau nerima agak dredeg nih. Ya, oke. Apa ini, Pak? Yang enak apa ini? Kopi apa ini, Pak? Ini mungkin kalau saya sukanya sih Liberica ya. Oh, ringan ya, agak ringan ya bobotnya. Agak ringan, tetapi ini punya rasa-rasa khas. Oh, gitu. Ini Liberica Wine. Liberica Wine. Yang Oke. asalnya dari dekat Semarang, di daerah Weleri ya ini. Daerah Weleri. Oh, Favoritnya Pak Bas sekarang. Ini favorit saya. favoritnya Liberica Wine. Baunya aja udah kerasa nih. Ini kopi yang menurut saya justru aromanya tuh agak jauh dari kopi. Betul. Rasanya pun bukan persis seperti kopi lain. Anu ya, apa aroma buahnya kerasa nih. Aroma buahnya terasa. Aroma seperti buahnya. Artinya kan Rasanya pun biasanya kalau apalagi ini teman-teman nih yang pemuja sasetan itu ya. Yang pemuja sasetan itu kalau merasakan ini pasti bukan kopi nih. Ngawur nih, rasanya nggak ada kopi, baunya nggak ada kopi-kopinya gitu ya. Kopi saset itu kan kadang-kadang baunya kopi malah nyenggerak, Pak. ya dan ya maaf saya sebaiknya saya nggak ngerti kopi. Oh iya, saya aja Pak yang kritik gitu ya. Nah, artinya saya mau mendorong teman-teman karena Indonesia ini sejak lama
itu sebenarnya terkenal sebagai produsen kopi yang luar biasa. Maka ada baiknya kita menghargailah para petani kopi kita yang sudah bersusah payah menanam dengan penuh rasa cinta. Kita hargai dengan menikmati kopi yang memang benar-benar dari biji kopi, digiling, kemudian diseduh gitu. 3 langkah utama di dalam kopi kan seperti itu gitu ya. Ditanam, digiling, kemudian diseduh. Wah, itu. Ya. Itu. Boleh saya coba, Pak? Monggo. Wah, ini menarik ini. Panasnya pas. Hmm. Tiga resep kopi. Bijinya pilihan. Ya. Yang kedua, cara mengolahnya dahsyat. Yang ketiga, panasnya juga pas. 3 hal yang penting kalau mau menikmati kopi dengan benar. Dan ini benar, Pak Bas. Luar biasa ini. Iya. Saya balik lagi tadi, Pak, ke sejarahnya tadi, Pak. Sejarah. Iya. Itu tadi Pak Benny menyebut bukan kaleng-kaleng ya. Iya, betul. Sebetulnya Margoredo di zaman dulu itu justru kaleng-kaleng. Malah pakai kaleng-kaleng, Pak. Itu istilah sekarang, Pak. Istilah sekarang itu kalau kaleng-kaleng itu artinya berarti Ya agak kacangan, murahan gitu ya. Karena Ya, mungkin tapi- bayangannya kayak mobil, Pak. Mobil kalau kaleng-kaleng duk 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 gitu kan ya. Itu dulu besi, sekarang kan mobil itu gampang penyok Ya. karena kaleng-kaleng gitu lah. Tapi dulu malah kopi itu malah bukan kaleng, Pak, istilahnya. Black, Pak. black. Ya, Oh, kalau black itu yang gede. Oh, yang gede. Oh. Ini apa namanya? Ya black juga ya. Ya black kecil-kecil itu ya, break. Iya, iya. Yang di zaman dulu kami itu betul-betul atau kakek itu betul-betul ingin berproduksi secara independen. Independen artinya nggak tergantung dari industri-industrinya lain. Oh, oke, Mengenai- ya, ya, Nah, ya, ya. Misalnya kalau tadi disebut kaleng-kaleng, memang Margorejo dulu termasuk pabrik kaleng. Jadi kalengnya tuh diproduksi sendiri, kemudian juga kan ada labelnya. Ya, ya. Labelnya pun dicetak sendiri Oh. di sini. Ini berarti tidak hanya kopinya yang Ya. dipantau kualitasnya, tetapi istilahnya kemasannya ya, Kemasannya juga. itu juga Betul, ya. dipantau ya, karena ada standar kualitas kan Ya. pembuatan kalengnya, jangan yang gampang Ya. karaten gitu ya. Oh iya iya. Betul. Ya, Terus itu. tadi, Pak, kalau membedakan gitu ya antara produksi kopi dulu, kemudian juga mungkin relasi hubungan dengan petani-petani dan kopi yang sekarang ini diupayakan oleh Pak Bas gitu dengan mempertahankan usaha ini, itu gimana, Pak, ceritanya? Dulunya sebetulnya kalau tadi Pak Benny juga menanyakan mengenai bagaimana sikap saya pada awalnya Ya, terhadap betul. kopi ini. Ya, Yang sebetulnya saya agak ya mohon maaf agak terpaksa sih disuruh disuruh mengambil alih dari ayah karena ayah waktu itu juga sudah merasa cukup umur ya. Tahun berapa itu, Pak, kira-kira? tahun 75 75. lulus dari Undip. Oh, Pak Bas itu malah lulusan Undip Ya, gitu ya? Undip. Nah, kalau 75 berarti itu angkatan-angkatan Undip awal tuh, Pak ya? Angkatan Undip awal Boleh tahu fakultasnya, Pak? Fakultas Hukum. Wah, dulu senior saya nih. Senior saya 75 sudah lulus, saya baru 87, Pak. 87. Iya, jauh sekali ini. Iya, iya. Terus gimana, Pak? Dari sebagai Mr. Interesten, zaman dulu kan begitu ya, Mr. Oh, Interesten. sudah enggak. Sudah sarjana hukum ya. Sudah sarjana hukum. Ya, sarjana hukum. Kemudian kok terpaksa tadi ya menerima usaha Ya, kopi ini. itu sikap saya agak apatis terus terang aja. Hmm. Karena itu sesuatu yang ya perintah orang tua lah ceritanya itu. Ya. Jadi saya awalnya begitu dan ketika itu juga keuangan masyarakat atau konsumen kami kan tahun 70-an itu masih Ya. begitu aja. Betul, betul. Sehingga ketika itu ya yang berkembang adalah yang tadi itu disebut kopi saset. Kopi saset, ya, Ya. ya, oke. Karena kopi saset itu klaimnya bisa membuat atau memproduksi kopi dengan harga yang murah, Ya, ya, tetapi aromanya dan lain-lain
seperti kopi. Ya, Gitu lah, ya, ceritanya, ya, ya. betul, betul. Nah itu ayah saya sampai akhir itu tidak pernah mau ikut trennya yang itu. Ya, Gitu. ini. Jadi ya terus kalah. Dan terbukti betul tapi Pak, visionernya berarti visioner kan. Akhir-akhir. Sekarang ini kan muncul Ya. lagi. Tapi puluhan tahun setelah itu kan Berat ya. masih berat. Ya, berat, betul. Betul. Nah, terus kemudian pada tahun 2011 Hmm, hmm. baru saya terbuka mata saya Ya. tentang kopi itu. Hmm. Dan setelah saya pikir-pikir memang ada perubahan. Ya, Memang ya. ada perubahan. Ya. Terus saya pikir-pikir apa sih sebetulnya yang menyebabkan perubahan itu. Ternyata ada turning point-nya. Itu disebabkan oleh beredarnya film filosofi kopi. Oke, ya, ya, ya. Ini kisah klasiknya Ben and Jordi ini. Ya. Itu produsernya pernah Pernah jalan ke sini. Oke, ya, 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 ya. Tapi sebetulnya memang itu. Jadi film itu kan mengarahkan atau ditujukan kepada segmen anak muda ya, Ya, orang muda ya, ya. gitu, mengajar. Jadi orang muda sekarang itu lebih terbuka terhadap kopi, Ya. lebih tertarik pada Hmm. kopi daripada sebelumnya. Oke. Artinya memang ada perubahan pasar gitu ya. Perubahan pasar. Perubahan pasar yang tadinya mungkin penikmat kopi itu diidentikan dengan orang-orang menengah bawah dan Ya, usianya sudah juga. cukup Ya. berumur begitu. Sekarang kopi menjadi minuman yang hype lagi, muncul lagi, dan pasarnya justru anak-anak muda. Anak muda. Dan menariknya tadi Pak ya, anak-anak muda yang tidak mau yang instan. Tidak mau yang instan. Ya, tidak mau yang asal Ya. buka terus langsung Ya. kopinya tertuang, tetapi justru belajar dari proses karena tadi ya salah satu pemicunya film tadi ya. Film tadi. Ada filosofi di belakangnya sehingga anak-anak muda inilah yang kemudian tertarik dengan prosesnya, mendalami prosesnya untuk menikmati kopinya ya. Nah, kalau lihat sekarang, Pak, sebenarnya trennya yang di Dharma Boutique Roastery ini jenis apa nih Pak yang rame nih kopi ini? Sampai sekarang masih tetap robusta. 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 Oh, iya, iya, iya. Dan juga itu kan kami juga punya shop di Tokopedia yang terutama laku memang robusta. Robusta. Jadi bukan hanya di Semarang aja, Oke, iya, iya. Ya. umum itu Ya. masih tetap robusta. Ini katanya loh Pak, katanya yang saya dengar gitu ya. Kenapa kok orang-orang Indonesia itu lebih suka robusta? Itu katanya dulu gara-gara penjajah Pak, Belanda. Yang Arabica itu sering dibawa ke Eropa, pasar Eropa. Yang tinggal kopi yang robusta. Robusta itu kan agak pekat ya. Agak pekat. Pekat terus bodi kopinya lebih tebel begitu ya. Sehingga orang kayaknya sekarang ini kalau ngopi kok nggak kental ya. Kayak ini nih. Oh ini pilihannya. Ini encer. Ya pilihannya Pak Bas saat ini ya. Ini kan encer. Orang malah melihat ini kopi atau teh atau wine. Wah, ini ya. Seperti itu ya. Baunya juga nggak ada kopi-kopinya. Nggak ada kopi-kopinya. Tetapi justru sebenarnya ini yang memunculkan rasa yang berbeda gitu ya. Tapi tetap ya Pak ya. Tetap robusta menjadi pilihan yang utama. Pokoknya kopi kalau nggak kental, nggak bodinya kuat itu kayaknya tidak gitu. Nah ini mungkin perlu nih Pak edukasi juga untuk mereka-mereka yang suka dengan kopi ini. Beranilah, kalau anak muda harus beranilah mencoba jenis-jenis yang lain gitu. Masa kita mau ikut orang tua terus gitu ya? Masa disetir orang tua terus ya, senior-senior kita. Kita kan harus berusaha juga untuk belajar yang lain. Pak Bas saja yang sudah jauh lebih senior dari saya berani mencoba jenis-jenis kopi yang berbeda kok. Ya. Lalu kalau ini Pak, kalau tadi kan ya, Margorejo itu kan juga terkenal karena pasarnya bisa sampai ke luar negeri juga. Waktu itu ya. Iya waktu itu ya. Kalau sekarang ini lebih kepada ekspornya ada atau sekarang lebih fokus ke? Enggak Pak. Sampai sekarang kami masih sementara ini ya. Iya. Cuman mungkin di masa yang akan datang akan lebih giat lagi mungkin ke sana mungkin ke ekspor. Iya. Iya. Tapi sementara kami masih lokal aja dalam negeri. Gitu. Karena di satu sisi yang saya dengar Pak, itu
ekspor kopi Indonesia malah agak menurun, bukan karena permintaan luar negeri menurun, tetapi justru karena dalam negerinya meningkat gitu ya. Betul. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ya, kopi di dalam negeri saja sudah dalam tanda petik itu agak kewalahan gitu ya. Ya, Apalagi kemudian tadi muncul apa ya istilah yang sekarang dipakai itu specialty coffee ya. betul. Gitu. Ya kalau di sini sendiri, Pak, grade-nya kopinya apakah bervariasi atau bagaimana? Grade-nya pada umumnya kalau yang beli di sini umumnya juga middle upper ya, Oh, sudah kelas betul. menengah. Iya, iya. Atas. Ya, kalau umurnya muda kan. Umurnya Jadi sudah kalau muda, ya. dulu dikatakan 40 tahun ke atas, Mm-mm. sekarang ini konsumen kami atau tamu kami adalah 40 ke bawah. Iya, iya, iya. Kebanyakan 40 ke bawah itu. Kalau dari sisi kopinya sendiri, kan Pak Bas tadi punya idealisme bahwa kopi Indonesia yang diperkenalkan ke luar negeri. Bukan sebaliknya kita menjadi pengasong gitu ya. Ya, ya, Hanya menjadi penerima atau pasar lah bagi produk-produk luar negeri. Tapi sebaliknya gitu. ya. Kalau bisa pertama-tama nikmatilah dulu produk-produk dalam negeri, kemudian syukur-syukur ya dari produk dalam negeri ini bisa keluar. Karena saya pernah nih Pak, di sebuah kota kecil di Eropa, kotanya tidak terlalu terkenal, dalam konteks kalau menyebut nama kota itu mungkin banyak orang yang tidak tahu, meskipun kota ini sebenarnya terkenal karena kekunoannya, itu Brugge di Belgia. Nah, itu ada kedai, Brugge ya ya. Brugge. Brugge, ya. Kedai kopi kecil. Saya kaget, Mbak, ketika saya masuk ke sana, salah satu kopi yang ditawarkan itu adalah kopi produk Indonesia. Dan harganya malah lebih mahal dari, mohon maaf nih, ya kopi-kopi yang berasal dari Amerika Latin, yang biasanya disebut lebih top atau dari Afrika begitu ya. Loh ternyata kok kopi Indonesia luar biasa. Nah, mudah-mudahan nih Pak, mudah-mudahan kondisi politik kita ke depan ini benar-benar bisa mendukung. Tentu saja karena lagi ngobrol dengan Pak Bas ya, utamanya adalah produksi kopi gitu ya. Tetapi di sisi lain mungkin adalah politik yang mendukung dan mengapresiasi Ya. proses-proses yang tidak instan, Ya, tuh. ya, tidak instan, pelan gitu, tetapi ada step-step yang jelas gitu ya, arahnya jelas, tapi hasilnya itu lebih berkelanjutan gitu Pak. Betul. Atau Setuju. Pak Bas punya pendapat yang berbeda Pak? Apa Sama. Pak? Ya, karena menurut pengalaman kalau kita lihat sesuatu ya apa usaha supaya kalau mendadak naik gitu anjloknya juga akan langsung Oh gitu Pak. gitu. Tanpa bisa dikendalikan. Tapi kalau Ya. pelan-pelan secara natural naik gitu, kalau turunnya juga nggak bisa langsung. Ya, suka Oh pelan-pelan. iya. Itu saya takutnya kayak balon itu Pak ya. Betul. Balon ditiup, wah sampai sebesar-besarnya begitu. Terus tiba-tiba kan lepas, wah larinya liar atau duar gitu Pak. Tercerai-berai begitu ya. Oh, bagaimana juga proses menjadi penting begitu Pak. Ya, betul. Oh, iya. Menarik ini karena ya kita tentu saja melihat juga bahwa kadang-kadang posisi atau kondisi politik itu kan terpengaruh dengan tadi semangat bahwa semuanya harus serba cepat. Dunia ini katanya bergerak dengan cepat, kalau nggak cepat, tapi di sisi lain kemudian melupakan momen-momen penting, tahapan-tahapan penting itu Pak ya. Oke, iya Pak, saya rasa obrolannya menarik, Oke. tetapi kayaknya nggak seru Pak kalau tadi kan cuma diceritakan ini masih ada nih alat-alat kunonya. Wah, ini penontonnya kan nggak jadi mosok sih. Maka mungkin kita lihat Pak ya. Bisa. Kita sambil lihat Ya. keliling begitu, yang kuno, yang mana, yang Ya, seperti apa yang gitu. dulunya pabrik kopi, Mm-mm. sekarang saya jadikan museum. Oh, oke. Mari Oh. kita lihat. Ada museum di sini, jangan lupa. Sehingga museum itu tidak hanya sekedar memamerkan benda kuno, tetapi yang lebih terpenting adalah kita belajar banyak dari sejarah untuk bisa menapak masa depan yang lebih baik. Mari Pak, kita jalan. Mari. Nah, ini bangunannya ini di sana itu kan bangunan yang akhirnya dibuat pabrik. Nah, dulunya itu sebetulnya tempat tinggal. Karena keluarga dulu kan tidak pernah merantau kan. Kakek saya merantau mungkin karena rumah ini memang sudah penuh. Ya. Ada
saudaranya, ada keponakan. Jadi keluarga besar gitu ya. Keluarga besar. Ya. Nah ini sebagian itu dulu juga tempat tinggal. Kemudian kakek kembali itu kan setelah mereka mungkin pada keluar, ada yang sudah meninggal juga saudaranya kan. Nah kemudian ini dirubah menjadi tadi itu bangunannya disesuaikan dengan persyaratan untuk persyaratan pabrik kopi. Ventilasinya ditambah dan lain-lain, ditinggikan saya kira. Juga dulunya mungkin tidak setinggi ini. Awas Pak. Iya Pak. Ya. Nah kemudian yang merubah ini adalah arsitek Lim Guanci, terkenal orang Semarang, orang Cina Semarang waktu itu. Nah itu juga family saya kira, masih kerabatnya kakek. Oh gitu. Ya. Padahal sayanya udah ganti ya, Lim dan Tan ya. Kan lain, jadi dari ibu. Oh dari ibu, yang dari ibu ya. Kalau menurut dokumennya mesin ini dipasang tahun 28, diinstalasi 28. Ini 1928. Buatan mana, lokal Semarang yang sendiri atau Bukan. impor? Ini mesinnya impor. Kalau menurut dokumen itu yang memasang ini adalah perusahaan gas. Oh malah perusahaan gas yang minta izin kepada wali kota. Di suratnya itu isinya minta izin, permohonan izin kepada wali kota untuk memasangkan mesin ini di sini di Margorejo. Nah itu permintaannya, kalau saya nggak salah ingat, permintaannya tahun 48. Jadi 1 Februari tahun 48. Oh, 28. 28. Ya kalau 48 kan sudah 28. merdeka gitu. 28. Oh, oke. Jadi artinya mungkin mesin ini tadinya diimpor secara terpisah gitu ya. Terus diassemble di sini. Ya saya kira gitu. Karena ini nggak mungkin toh lihat seperti ini. Ya. Indonesia asli. Betul. Oh. Mesin ini dirakit di sini. Betul ya, dirakitnya baru di sini gitu ya. Lepas-lepas. Mesin ini impor dari Belanda. Ya. Ya ini 60 kilo tadi. Ini yang 50 kilo, separuhnya kurang lebih ya. Itu saya sebetulnya ada brosurnya. Oh, nah, setelah itu tutup. Ini tabung gasnya. Bukan, ini tabung keluarnya. Kalau gasnya kan lewat ini. Oh, malah ini tabung keluarnya. Ini masuknya. Oh, iya. Ini uap panasnya dari situ ya. Dari situ kan ini masuk ke tanah ya. Pipa ke tanah. Iya. Ini kan sudah dicampur udara kan. Ini ada udara. Betul. Gas dan udara. Iya. Input udara, ada gas. Betul. Disulut pakai ini juga. Nah, kalau ini bener Pak ini. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Oh, iya. Ini kaleng udah meleot-meleot nih. Ini mesin gilingnya. Pakai bernya batu ya. Batu. Bukan batu sebenarnya, beton itu. Ya, ini beton. Ya. Batu buatan. Bernya pakai vertical burr. Ya. Kalau sekarang besi, baja, yang ini masih. Dulu masih ini ya. Itu. Masih beton. Mesin ini itu di zaman Jepang, pendudukan Jepang itu pernah diungsikan ke Solo. Oh gitu? Ya. Kenapa Pak? Karena kondisinya tidak aman? Disita. Oh disita. Jepang kan suka ini. Besinya. Dia khusus mendatangi pabrik-pabrik yang sudah diketahui. Antara mungkin pabrik gula ada juga ya. Mesin-mesin yang dibuat dari ini besi cor. Besinya caranya. Mereka sita untuk dilebur kembali jadi senjata. Oh, oke. Itu. Nah, tapi untung ini tidak termasuk yang dilebur nih Pak ya. Ini termasuk tidak dilebur. Kenapa kok ke Solo? Itu karena kebetulan ayah saya itu punya teman sekolah dulu, mantan teman sekolah, teman sebangku malah itu, yang asalnya dari keluarga keraton sana. Oh, diselamatkan di sana dulu ya. Dan dia juga bilang ayah saya itu bilang, ya itulah persahabatan. Kalau persahabatan itu tidak mengenal batas-batas etnis maupun agama. Pasti. Karena semua orang kan bersaudara sebenarnya. Ya. Kemudian setelah perang itu kan Belanda kembali. Ya. Belanda kembali, mereka kembali lagi
kan tentara mereka mendarat di Semarang ya, Ya, waktu ya. mendarat di Antara lain di Semarang, Semarang, betul. ya, bonceng Inggris itu. Betul, betul. Terus mereka ke Jogja kan, Mm-mm. itu. Ya. Nah mereka kembali ke sini untuk lagi pesan pasokan kopi Waduh. untuk Oh. pasukan mereka. Ya, Gitu. ya, ya. Terus waktu itu yang pegang itu kakaknya ya. Hmm. Jadi kalau itu abangnya atau kakaknya ayah. Oke, ya. Ya. Ya itu kembali ke sini untuk pesan kopi. Terus ini si om saya ini bilang nggak bisa karena mesin-mesin yang ini itu Mm-mm. kan powernya dia penggeraknya kan pakai listrik. Listriknya mati dari jelok Oh, waktu ya, itu. ya, 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 ya. Jelok kan? Ya, di Jelong, ya. Betul. Mati atau dimatiin pokoknya nggak menentu lah gitu. Ya. Ya listriknya nggak ada terus gasnya pabriknya kan tutup Ya, di listrik ya, itu kan tutup ya, nggak ya. bisa jadi mesin ini nggak bisa dipakai terus mereka bilang ini saya kasih apa memorandum atau rekomendasi gitu ya. Kata Beleco gitu ya. Yo, ya kata kalau sekarang kita nggak sih. Tapi itu rekomendasi Ya. resmi untuk kamu beli mesin Mm-mm. yang tidak perlu menggunakan bahan bakar gas Mm-mm. karena bisa pakai kayu Ya, dan juga tidak perlu pakai listrik, Listrik, karena itu nanti ini saya kasih rekomendasi lagi untuk beli mesin diesel. ya. Dan Oh, oke. mesin-mesin itu kan mesin bekas. Ya, ya, ya. Mesin bekas yang bisa ini kan lebih modern waktu itu. Hmm. Nah, itu tahun 46. Nah, Oke. terus dapatnya mesin-mesin seperti ini. Ini mesinnya slipper. Tapi setelah saya lihat dokumennya, saya kira hanya ini yang ini masih ada mereknya sih di atas. Di Ya. atas masih ada mereknya, slipper. Ini kan pakai bahan bakarnya Betul, kayu bisa masuk ada ini gitu ya. tumbuhnya. Ya. Dulunya itu dan itu juga seperti ini. Karena ini pasangan setelah perang, setelah ada bisa dapat minyak bakar gitu. Ya, Atau ya. minyak bakar atau petroleum ya mungkin itu. Ya, dulu ya waktu Ya, itu ya. petroleum. Ya. Nah setelah ada minyak bakar diganti dengan itu. Hmm. Nah di atas Oke, itu tuh. Ya. persediaan tangki Ya. minyak bakarnya. Ini lebih muter ya, bulat-bulat gitu ya. Bulat, yang ini bulat, yang itu kan lain seperti Kalau drum. sana kan kayak silinder ya Enggak, sana ya. silindernya itu. Silinder. Ini bulat. Ya. Ini masih saya pakai. Pernah Oh, iya? saya pakai. Ya tahun 86. Oke. Karena waktu itu kan itu masih ada, Ya, ya. masih bisa beli waktu itu. Terus ketika mesin itu sudah tidak bisa dipakai, yang ini masih bisa Ini dipakai. masih bisa jalan. Gitu. Ya, ini kita sekarang masuk ke tokonya gitu ya, yang memamerkan dan kemudian tentunya tidak hanya pameran, juga menjual tentunya jenis-jenis kopi yang beragam, yang bisa ditemui dan kemudian bisa dibeli kalau menginginkan gitu. Dari sekian banyak jenis biji kopi dan sekian banyak jenis pengolahan. Jadi tidak hanya jenis bijinya tapi juga pengolahannya. Silakan Pak Bas kalau ada yang bisa diceritakan lebih jauh lagi nih. Ya. Gini, saya bisa menceritakan tentang kopi-kopi ini, tapi Ya. saya kira ada yang lebih paham Oh gitu. tentang kopi-kopi ini karena Ya. di dalam praktek sehari-hari Ya. beliau itu yang menangani kopi. Wah, Mulai dari- legend baru nih Bang. Ah, iya. Calon legend. Iya. Ini Mas Safar. Mas Saya Safar, kira ya. Mas Safar itu lebih paham. Gimana Mas? Silakan. Sehat. Oh, alhamdulillah. Jadi gimana nih Mas Safar tentang biji-biji dan pengolahannya nih? Gimana nih? Tentang biji dan pengolahannya, terutama untuk pembeli biasanya kita nggak ada menu khusus. Jadi Oke. pelanggan langsung kita ajak untuk experience langsung untuk mencium aromanya dan membuka toplesnya dan kemudian untuk diseduh. Jadi Oh, memang nggak ada menu. ya. Berarti boleh langsung ini ya. Ya, kadang kita langsung bisa dikunyah gitu untuk merasakan. Saya juga ikutan lah. Untuk pengolahannya sendiri, kami masih menggunakan mesin sangrai pertama itu, Pak. Heinemann Oh, oke. itu. Cuman untuk secara keilmuan dan teknisnya kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sehingga kopi-kopi yang kita hasilkan sudah nggak yang smoky rasanya. Jadi rasanya sudah taste note-nya sudah
beragam lah, bervariasi gitu. bervariasi kayak Apa saja nih Mas yang ada di sini kalau bisa diceritakan nomornya soalnya Ya, kalau ini- lihat nomornya bisa sampai 60 loh. ini bukan nomor Pak, ini harga. Oh ini harga. Jadi yang Oh. tertera di sini adalah harga Tak kopi pikir per ons. nomor tadi. Harga kopi per onsnya. Oke. Ini untuk Arabica yang atas. Terus yang ini Arabica dari Pulau Jawa. Terus yang toples gede ini Robusta. Oh yang toples-toples Ya, lonjong silinder ini yang ya mulai saya- dari timur itu kopi-kopi dari Gayo, kemudian sampai sini kopi dari Papua. Hmm. Oh jadi benar-benar kan seperti dari barat sampai ke timur Ya, gitu. betul. Gayo itu Aceh sekitar itu sampai ujung sana timurnya Indonesia gitu ya Papua. Ya. Wah ini kembali lagi nih Pak Bas luar biasa. Penataannya saja itu sudah sangat politis loh nih. Artinya mau menunjukkan keberagaman Indonesia gitu ya. Indonesia, ya. Ya, Indonesia itu tidak hanya tadi yang disampaikan Pak Bas gitu ya. Begitu saat apapun etnisnya, kalau kita sudah bekerja sama dan sama-sama menyeduh Iya. kopi, dari manapun rasanya dari Indonesia Iya. luar biasa. Tetap Betul. mantap. Mantap. Ada yang lebih bisa detail lagi? Nah, Untuk proses sangrainya apakah hanya satu tipe? ya kita potensi kopinya kita kurasi dulu, kita cupping mana proses sangrai yang pas gitu. Jadi nggak semua sangrainya kita pukul rata. Oke. Biasanya Gitu. yang menentukan ini harus dark roast atau ini harus atau medium roast itu Mas Safar. Ya kita bareng-bareng sih, kita Oke. cupping bareng-bareng, kemudian nanti kita simpulkan ini enaknya di apa gitu. Oh, Gitu. asik. Ya. Oke. Saya rasa menarik Pak Bas. Kita sudah berbincang-bincang cukup lama. Mas Safar, terima kasih Ya, sama-sama. penjelasannya berbagai jenis kopi. Teman-teman jangan ragu ya untuk berkunjung ke Dharma Boutique Roastery di Jalan Wagandul Barat ini. Lalu kemudian kita akan bisa belajar tidak hanya merasakan kopi seperti di kafe, tetapi yang lebih penting adalah edukasi kita terhadap perkopian di Indonesia. Dan tentu saja menjadi jatah kita untuk melanjutkan kecintaan kita terhadap produk-produk Indonesia termasuk kopi sehingga kita bisa juga mengembangkan petani-petani kopi kita agar semakin sejahtera. Jangan tergoda dengan merek-merek yang brandingnya kayaknya luar biasa dari luar negeri. Indonesia jauh lebih hebat loh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.